Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami tiada bandingannya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan berkati dan urapi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah dimanapun umat-Mu berada. Kami percaya Roh Kudus yang melawat setiap umat-Mu. Kami percaya setiap umat-Mu menerima kesembuhan, pemulihan, dan juga Tuhan mereka menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka menerima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik.
Hanya bagi Tuhan.
yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dalam ibadah ini. Kami juga diberi kesempatan untuk membawa korban syukur kami. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah mencukupkan setiap kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita, kami mau membawa yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita akan sama-sama bersatu hati berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau pimpin hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya jamah tiap hati yang mendengarkan Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh merasakan kekuatan baru, boleh tahu apa yang harus dilakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya inilah yang bisa kami lakukan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan boleh turun atas kami jemaat-Mu semuanya Tuhan, yang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bungkus hamba dalam kuasa darah anak domba Allah. Kiranya jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena pada masa pandemi ini, saudara-saudara, Tuhan merasa tidak suka dengan kelakuan manusia, hingga diturunkanlah pandemi pagebluk. Menurut orang Jawa, saudara-saudara, pagebluk diturunkan di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia saja, seluruh dunia, saudara-saudara. Sehingga mari saya dan saudara yang percaya pada Tuhan Yesus mempunyai hati yang terbuka, mempunyai hati yang penuh kerendahan hati, dan selalu berusaha mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari dari kitab Amsal. Kita mulai dari Amsal pasal yang ke-10. Yang pertama, saudara, kita baca ayat yang pertama dan kedua. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara, yang bisa menyenangkan hati Tuhan yang pertama adalah hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran apa yang Tuhan mau, saudara-saudara. Kalau pada ayat yang kedua, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran yang ada pada saya dan saudara menyelamatkan kita dari maut. Maut yang sebesar apapun seperti pandemi kali ini, saudara-saudara.
Kalau kita hidup ikut kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan, pasti kita terhindar dari maut. Seperti apa hidup yang benar menurut Tuhan itu? Ayat yang pertama, saudara, dari Amsal 10 ini, anak yang menuruti nasihat orang tua, anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Nah, jadi anak yang menurut nasihat orang tua, apa yang diberikan nasihat oleh orang tua, baik oleh ayah atau oleh ibunya, akan mendatangkan sukacita, saudara-saudara. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu anak yang menurut nasihat orang tua. Bukan anak yang bebal, sulit dinasehati. Dikatakan A, dia yang dilakukan B. Dikatakan B, yang dilakukan D. Saudara jadi tidak pernah mengikuti apa nasihat orang tua. Itu membuat hati orang tua sedih. Ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Orang benar tidak akan menderita kelaparan. Jadi pada masa yang sulit ini, saudara-saudara, pada masa yang sulit ini, banyak orang yang hidupnya pas-pasan, hidupnya menderita, saudara-saudara. Bahkan ada yang menderita kelaparan, diberi bansos pun, saudara, berasnya kalau kita lihat di TV ya, nggak menyaksikan sendiri, itu kempel, saudara, seperti basah berasnya. Dan warnanya kuning lagi, saudara ya. Tetapi anak yang menuruti orang benar tidak akan pernah menderita kelaparan. Karena Tuhan pasti mendatangkan berkat. Tidak tahu dari mana datangnya berkat itu. Kalau kita berserah percaya kepada pimpinan Tuhan dan hidup kita benar, Tuhan pasti mencukupkan kita. Karena Tuhan memelihara hidup orang benar. Sekalipun di masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang merasa pas-pasan hidupnya, hingga rasanya dibuat nafas jadi sulit, hidupnya sesak, mau bergerak saja susah. Tapi mari hari ini kita percaya secara full Tuhan Yesus yang berjanji. Tuhan memelihara hidup orang benar, saudara-saudara. Mari hari ini kita percaya firman Tuhan, bahwa Dia Yesus pasti memelihara kita. Tidak perlu hutang kiri dan ke kanan, saudara. Nanti malah nggak bisa bayar. Mari dengan sabar hati kita tunggu pertolongan Tuhan. Tekun kita nantikan pertolongan dari Tuhan. Tuhan pasti tak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Pada ayat 4-6. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu alias malas, saudara. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Saudara, pada ayat 4 dan 6 ini menegaskan kepada saya dan saudara bahwa orang benar akan rajin bekerja. Apa saja bisa dijadikan berkat, saudara. Untuk menghasilkan berkat, Tuhan pasti bukan jalan. Asal kita terus percaya pada Tuhan, maka berkat ada di atas kepala kita. Kita semua tetap percaya sama janji Tuhan. Pandang Tuhan dengan percaya, saudara. Maka berkat Tuhan ada di atas kepala kita. Setiap orang yang hidup benar, berkat itu tidak pernah berkekurangan. Selalu bisa merasakan berkat dan mengucap syukur terus kepada Tuhan, saudara. Ayat 7-10, saudara. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saudara, mengenang orang benar saja, saudara belum berkelakuan benar. Hidup kita masih belum terlalu benar, saudara. Tapi kita meneladani hidup orang benar saja, saudara, sudah mendatangkan berkat. Jadi yang harus menjadi teladan dalam hidup kita adalah jalan hidup orang benar. Dan kalau orang benar kelakuannya akan bijak, saudara, memutuskan sesuatu dengan hikmat yang dari Tuhan. Yang diperhatikan bukan kata orang, tapi perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang akan menuntun jalan hidup orang benar. Hingga kelakuan kita bersih dan jalan hidup kita aman. Meski keadaan sekitar sulit, suram, tidak ada pengharapan, saudara. Tidak ada yang bisa menjawab kapan selesainya pandemi. Tidak ada yang bisa menjawab. Kalau menjawab, ya mungkin saja menjadi endemi, saudara. Jadi terus-menerus ada, tidak bisa hilang sama sekali.
hanya berkurang saja, saudara, jumlahnya. Seperti demam berdarah begitu. Saudara-saudara, membuat kita ragu-ragu. Masa yang sulit dan suram, susah. Kita yang pegang dan taat pada firman Tuhan, pasti aman hidupnya. Karena itu satu jalan buat saya dan saudara. Pegang terus firman Tuhan. Maka jalan saya dan saudara menjadi aman di dalam Dia. Amin, saudara. Pada ayat 11 ke 12, kelakuan orang benar yang menyenangkan hati Tuhan adalah mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, mulut orang benar selalu mendatangkan berkat buat diri sendiri, keluarga, dan orang sekelilingnya. Bahkan menjadi sumber kehidupan. Jadi perkataan saya dan saudara ini menjadi berkat kalau kita berkata-kata kepada orang lain menjadi adem, menjadi hatinya maknyus, saudara-saudara ya. Merasakan kelegaan, merasakan tenang, aman kalau mendengarkan suara-suara kita, pembicaraan kita. Menjadi sumber kehidupan yang bisa menuntun keluarga dan orang lain pada jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Coba kita bandingkan dengan Yohanes pasal 14, Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14, saudara, mari kita sama-sama membaca. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Saudara, ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara ingat akan cerita ini? Yang bisa menuntun keluarga dan orang lain kalau kita menerima Tuhan Yesus. Maka mulut kita, mulut orang benar, saudara-saudara, akan mendatangkan berkat. Sudah digambarkan hati orang yang percaya Yesus, hatinya akan seperti mata air yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi kalau kita dekat dengan orang lain, kita di dalam keluarga kita, saudara-saudara, maka orang yang dekat dengan kita, melalui perkataan kita, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita akan dengan kasih menuntun orang di sekitar kita menuju hidup yang kekal. Itu yang penting, saudara-saudara. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, menuntun orang lain, keluarga kita, teman-teman kita, orang yang dekat dengan kita, kepada hidup yang kekal. Melalui perkataan kita yang seperti sumber air kehidupan, saudara-saudara, akan membawa perubahan, pertumbuhan, dan berbuah menjadi berkat buat orang lain, membuat jiwa-jiwa pada hidup yang kekal. Inilah yang menjadi berkat buat orang lain, inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Biar kita semua percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus terus, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita menjadi sumber air kehidupan yang boleh menyejukkan orang lain, yang boleh memberkati orang lain, dan lebih-lebih menuntun mereka kepada jalan hidup yang kekal. Saudara, kita kembali kepada Amsal, saudara. Kita kembali kepada Amsal pasal yang ke-10. Kita meneruskan yang tadi, saudara, ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa pada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa pada dosa. Saudara-saudara, orang yang hidup benar, hidupnya adalah kehidupan yang kekal. Dan bisa menuju pada kehidupan yang kekal hanyalah orang yang memperhatikan didikan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Orang benar bahkan bisa taat kepada Tuhan. Jalannya akan lurus menuju kepada hidup yang kekal, saudara-saudara. Ayat yang ke-20, ayat 17 dulu. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan hidup. Jadi orang benar akan mendengarkan nasihat, mendengarkan didikan dari firman Tuhan. Bukan malah tersinggung, ngambek, saudara-saudara, dan ngeblok HP dari gereja, saudara-saudara. Tapi mari saya dan saudara sama-sama belajar rendah hati, mendengarkan firman Tuhan sebagai nasihat yang menyelamatkan hidup kita, saudara. Siapa mau menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran.
Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Saudara-saudara, lidah orang benar seperti tertulis pada ayat 20, seperti perak berlian. Berarti saudara, apa yang kita bicarakan, apa yang kita keluarkan, saudara, perkataan kita ini membawa berkat dan ada nilainya seperti perak pilihan. Bukan omong kosong, saudara-saudara, tetapi ada harga yang kita bicarakan yang membangun orang lain, membangun iman orang lain, bukan merobohkan, saudara-saudara. Pada ayat yang ke-21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Perkataan yang kita keluarkan, pembicaraan orang benar bukan mematikan, tapi menggembalakan orang lain supaya tetap di dalam Tuhan. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Orang yang kata-katanya menyejukkan orang lain, bukan seperti bibir orang bodoh yang mematikan orang lain dan menyakiti hati orang lain, menyakiti bagi orang yang diajak bicara. Pembicaraan orang benar selalu penuh dengan hikmat dan menyenangkan, kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan dan orang lain yang mendengarkan. Membangun iman percaya orang lain dan iman kita sendiri kepada Tuhan. Saudara, orang benar selalu mempunyai keinginan yang membangun orang akan Tuhan, percaya akan Tuhan, dan umurnya akan panjang. Ayat 27, saudara-saudara. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi kalau saya dan saudara ini hidup dalam kebenaran, ada rasa takut dan taat pada firman Tuhan, dan umur kita jadi panjang. Jadi gak usah dinyanyiin happy birthday to you begitu, sampai masak bakmi yang panjang-panjang supaya hidupnya panjang, enggak. Tetapi kita taat saja sama Tuhan, hidup benar, menjadi takut dan bisa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang memperpanjang umur kita, saudara-saudara. Dan umur panjang untuk apa? Saya bilang sama suami saya, kalau umur panjang tapi tidak ada gunanya, tidak berguna lagi, tidak bisa melayani, tidak bisa apa-apa, saudaranya, buat apa hidup? Hidup ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena kalau kita hidup memuliakan nama Tuhan, kita akan mempunyai harapan yang mendatangkan sukacita. Ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Saudara-saudara, orang benar akan berjalan di jalan Tuhan dan akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Dialah pertolongan kita dan perisai kita. Seperti keadaan kita sekarang, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus, hingga selalu ada penghiburan dari Roh Kudus, hingga timbul harapan yang menguatkan kita, karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan memberikan perlindungan bagi kita. Tapi ini bukan berarti kita hidup oleh sembarangan. Kita harus tetap waspada, saudara-saudara. Kalau tak perlu, tidak usah kesana kemari, stay at home, saudara-saudara ya, bahkan work from home. Saudara, pasti tentang orang yang benar, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan disenangkan akan kelakuan orang benar dan jujur. Kita lihat Amsal pasal 11, saudara ya. Ayat yang pertama, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Saudara-saudara, Tuhan disenangkan oleh kelakuan orang yang jujur. Gak suka bohong, saudara. Jujur, saudara, jujur. Orang yang jujur, saudara, berkenan bagi Tuhan. Berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi kalau berlaku apa-apa, berlaku jujur terhadap suami pun harus jujur terhadap anak-anak. Anak-anak terhadap orang tua, suami terhadap istri, istri terhadap anak. Harus jujur, saudara-saudara. Seperti timbangan yang seimbang. Hingga tidak sombong, tapi bisa rendah hati. Hingga hikmat dari Tuhan menguasai hidup kita. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ayat yang kedua, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi saya dan saudara perlu rendah hati, supaya kita bisa jujur, saudara-saudara. Supaya jujur, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, saudara-saudara. Dan hikmat ada pada orang yang rendah hati. Belajar untuk rendah hati, tidak sombong, saudara. Kalau kita hidup benar, maka pada hari kemurkaan Tuhan, orang benar akan dilepaskan dari maut dan jalannya diratakan oleh cara hidup yang benar. Bukan berarti orang yang mengikuti Tuhan Yesus hidup tanpa persoalan, tanpa ada masalah. Bukan itu maksudnya. Tapi orang benar akan tahu bahwa persoalan berdatang dalam hidup kita, tapi selalu yakin bahwa ujung-ujungnya ada pertolongan Tuhan yang melepaskan kita dari segala masalah. Dan kita dilepaskan
pada waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pada ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Saudara-saudara, sungguh luar biasa Amsal ini. Pada ayat 18 dan 19, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudara, orang yang menabur kebenaran akan memperoleh pahala, akan memperoleh upah. Upahnya tetap, saudara-saudara. Tidak seperti sekarang ini, ya. Banyak karyawan yang mengeluh. Meskipun datang, kalau nggak ada klien, mereka nggak dibayar, saudara-saudara. Dan uang transport pun tidak ada. Dan ini, saudara-saudara, bagi kita orang yang menabur kebenaran akan beroleh pahala. Dan upah yang tetap yang akan membawa diri kita dan orang lain pada kehidupan yang kekal. Ayat 21, saudara. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi dengarkan baik-baik. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara, keturunan saya dan saudara, kalau saya dan saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, maka saya dan saudara keturunannya, anaknya, mantunya, cucu-cucu sampai buyut-buyutnya, saudara, akan diselamatkan. Inilah yang melegakan hati kita. Kalau membawa anak-anak pada sekolah minggu, kalau membawa anak-anak untuk melayani, saudara-saudara, karena kita yakin bahwa keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara, ayat 23 sampai 25. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ayat 23 sampai 25 ini, saudara, Allah berjanji orang yang banyak memberi akan membalas lebih daripada apa yang sudah kita beri, saudara-saudara. Tuhan membalas memberkati orang yang baik hati dan bermurah hati. Saudara, kadang-kadang ada orang Kristen, saudara, sudah mukanya jelek, saudara ya, kelakuannya jelek, saudara, ujung-ujungnya pelit lagi, saudara ya. Karena itu mari saya dan saudara berjuang terus, saya dan saudara, kita bekerja terus supaya kita tetap hidup di jalan yang benar, ikut maunya Tuhan, saudara-saudara. Maka Tuhan membalas memberkati orang yang baik dan bermurah hati. Ayat 30 dan 31. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Saudara-saudara, hasil orang benar menghasilkan kehidupan kekal. Jadi jangan khawatir hidup yang kekal, saudara. Kapanpun saya dan saudara diambil oleh Tuhan, maka kita pasti mendapatkan hidup yang kekal. Bertemu dengan Tuhan yang kita cintai, saudara. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Lebih-lebih hati Tuhan disenangkan, hati orang lain disenangkan, saudara. Waktu masih hidup sudah mendapat balasan yang setimpal, bahkan berlimpah-limpah dengan sukacita, dan bisa membawa orang lain pada kebenaran. Yang kedua, saudara, kalau tadi orang benar yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang hidup berjalan dalam kebenaran. Yang kedua, masuk dalam perjanjian baru, saudara. Yang bisa menyenangkan hati Allah adalah kalau kita membawa jiwa-jiwa pada jalan benar yang kita jalani, takut sama Allah, menomorsatukan Tuhan lebih dari yang lain, taat pada perintah Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa pada satu jalan. Saudara, di dunia ini tidak ada jalan lain. Kalau mau masuk ke surga, ketemu dengan Allah Bapa, harus hanya melalui Yesus, saudara-saudara. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Di hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia akan memberikan padamu air hidup. Saudara-saudara, Yesus berkata, kalau kamu tuh tahu siapa aku, Yesus anak Allah, saudara-saudara, maka engkau justru akan minta kepadaku air hidup, bukan air yang dari sumur itu, saudara-saudara. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini adalah percakapan dari Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus pada waktu dia bilang mau pergi ke suatu tempat yang murid-muridnya tidak bisa ikut dia. Murid-murid jadi kesel, saudara, karena 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau tidur di mana, mau ada di mana, makan di mana, mereka selalu ikut. Tapi kali ini dia mau pergi dan murid-murid tidak bisa ikut. Karena itu murid-murid penasaran dan bertanya, kemana engkau pergi, Tuhan? Kata Petrus pun, Tuhan, bahkan nyawaku sendiri pun aku berikan kepadamu, Tuhan. Asal aku tahu kemana engkau pergi. Saudara-saudara, murid-murid bertanya-tanya terus penasaran. Tuhan Yesus menjawab, ke rumah Bapakku. Di situ banyak tempat dan aku menyediakan tempat bagimu. Luar biasa. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya. Jadi pasti benar. Karena dia berasal dari surga. Dia adalah anak Allah. Dia tahu persis jalan menuju surga. Mari saudara pegang teguh perkataan Tuhan ini. Bahwa dialah yang jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Saudara, jangan tukar Tuhan Yesus dengan kekasih kita. Jangan tukar Tuhan Yesus untuk orang yang akan kita jadikan suami kita. Jangan tukar Tuhan Yesus dengan harta kekayaan atau orang yang akan menjadi istri kita karena dia kaya, karena dia cantik, karena dia cakep, saudara. Jangan tukar Tuhan Yesus. Dia harus tetap di dalam hati kita. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat, satu-satunya jalan menuju ke surga. Jangan pernah ragu, saudara, akan itu. Lebih-lebih dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku menyediakannya bagimu. Jadi jangan takut, saudara. Kalau saya dan saudara diambil oleh Tuhan, selesai tugas kita di bumi ini, maka kita sudah ada tempat di surga sana. Tuhan yang menyediakan buat saya dan saudara. Saudara-saudara, coba kita baca ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Luar biasa, saudara. Janji Tuhan kalau kita semua percaya kepada Tuhan. Bahwa Yesus ada di dalam Bapa. Dan Bapa ada di dalam Yesus, saudara. Kita percaya semua perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Tuhan mempertanyakan kepercayaan murid-muridnya kepadanya. Bahwa dia berbicara bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa yang ada di dalam dirinya. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Saat ini Tuhan sedang bekerja. Sekalipun masa sulit, Tuhan tetap mampu bekerja di dalam hidup kita. Melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang tidak pernah kita lakukan dulu, saudara. Dan siap, saudara. Maka tetaplah percaya Tuhan. Jangan ganti Tuhan Yesus dengan yang lain. Dia yang paling utama, dia yang nomor satu, dia yang harus kita tinggikan dalam hidup kita. Dia yang paling berharga dalam hidup ini. Amin, saudara. Mari kita baca ayat 13 dan 14 sebagai ayat yang terakhir.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara hidup benar, kita ikuti jalan satu-satunya menuju surga, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus, percaya hanya pada Tuhan Yesus. Maka ayat 13 dan 14 ini menjadi milik kita semua. Mari kita baca ulang saudara bersama-sama. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Setiap hari jangan lupa berdoa, saudara-saudara. Setiap hari kita berdoa, karena jalan orang benar akan aman. Karena jalan orang benarnya akan aman, saudara, dan selamat. Keturunannya akan diselamatkan. Pembicaraannya membangun hidup orang lain, saudara, dan membawa mereka pada hidup yang kekal. Saudara, jadi hiduplah dalam jalan yang benar dan hidup selalu dalam jalan Tuhan Yesus. Maka kita akan betul-betul menikmati hidup dalam kerajaan Allah di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara, dan saya selalu berdoa supaya saudara-saudara semua sehat, dan terus menyembah Tuhan. Perkatakan terus bahwa Yesus hidup. Aku berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Makin lama makin mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan, apa yang kita minta, Dia akan lakukan. Apa yang kita katakan minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan melakukannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kita akan berdoa, saudara. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami tidak ada artinya sebagai manusia. Kami tidak bisa lakukan apapun, Tuhan, di luar kehendak-Mu. Dan kalau pandemi ini terjadi, Tuhan, di seluruh muka bumi, kami tahu ini adalah seizin-Mu. Dan Engkau pasti melepaskan kami dari pandemi ini, Tuhan, karena Engkau yang mengizinkannya, karena Engkau yang berkuasa, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha dahsyat, kekuatan, kedaulatan ada padamu, Tuhan, kami percaya. Dan Engkau yang mengizinkannya, pasti Engkau yang akan memberhentikan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu-Mu. Hanya berikanlah kami rasa hati yang penuh dengan kerendahan hati, supaya kami terus bergantung sepenuhnya kepadamu, berjalan di jalan yang benar, mengejar kekudusan, Tuhan, supaya Engkau disenangkan. Ada kerendahan hati pada kami, sehingga kami bisa berjalan di jalan-Mu, satu-satunya Yesus Juru Selamat kami, Allah jalan kehidupan dan kebenaran. Pada siapa mengikuti Yesus, dia akan diselamatkan. Dan semua permintaan kita, asal dalam nama Tuhan Yesus, asal kita hidup benar, hanya menyembah Yesus saja, tidak menggantikan dengan yang lain, pasti semua terjadi menurut kehendak-Mu. Kita akan mendapat kebebasan dan kelepasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang masih sakit, mereka yang belum suntik, Tuhan, yang belum vaksin. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan keberanian bagi mereka untuk hidup sehat. Sehatkan mereka yang sakit, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Yang takut suntik, Tuhan, Engkau juga jamah sehingga mereka tidak takut suntik, Tuhan. Sehingga virus itu, Tuhan, tidak berani mendekat pada kita. Bungkus kami semua dalam kuasa darah anak domba. Jauhkan kami dari yang jahat, jauhkan kami dari bahaya, Tuhan. Kiranya kuasa Allah turun atas kami yang percaya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu di mana-mana yang berada, Tuhan, yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Beri kekuatan, kepercayaan, makin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah dan Juru Selamat kami yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus menolong menyertai staf gembala, para diaken, para pengerja, Tuhan. Engkau berkati bahkan seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau berkati Tuhan seperti janji-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati
Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita. Kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan pada kita satu petunjuk, satu pencerahan, bahwa penderitaan adalah menjadi berkat. Penderitaan menjadi berkat. Ya, karena tanpa penderitaan hidup kita tidak akan pernah berubah. Tanpa penderitaan hidup kita tidak akan pernah berubah. Saudara, jangan berpikir menjadi orang Kristen itu bisa berubah hanya karena doa. Bisa berubah karena menyembah Tuhan. Bisa berubah karena saudara aktif di gereja. Saudara, dikatakan penderitaan itu seperti peleburan api yang akan mengubah menjadikan saudara menjadi tekun, menjadikan saudara tumbuh karakternya, dan dengan karakter yang bertumbuh, dengan hidup yang berubah, saudara memiliki pengharapan yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan suasana yang terbaik untuk menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Bahkan Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap keluarga dan rumah tangga kami. Dan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan kembali memakai hidup kami menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Menjadi terang bagi sekitar kami dan terang bagi kota kami, terang bagi dunia ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Sebab itu sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan.